Saya Panji Pragiwaksono. Siapa tahu Anda tidak mengenali saya bukan VJ Daniel, saya bukan Joe Taslim. Saya adalah Panji Pragiwaksono. Kita pernah ketemu sebelumnya di kelas.com juga, di kelas yang berbeda. Saat itu saya ngomongin soal public speaking. Sekarang kita ketemu lagi, berat badan saya lebih langsing, itulah mungkin Anda tidak mengenali saya, tapi saya sehat, insya Allah. Hari ini saya mau berbagi ilmu yang berbeda. Tapi sebelum masuk ke situ, saya mau mengingatkan lagi. Ketika kita bicara mengenai public speaking, saya juga menekankan pentingnya public speaking kaitannya dengan personal branding. Bahwa pada intinya personal branding itu membutuhkan kemampuan komunikasi, dan kemampuan komunikasi sudah sempat kita bahas mendalam, sudah sempat kita asah di kelas saya tentang public speaking. Nah, kalau kita punya kemampuan untuk berbicara, terutama di hadapan publik, kita sudah punya satu kemampuan spesifik yang akan membantu kita masuk ke kelas yang sekarang. Hari ini saya ingin berbagi ilmu tentang personal branding. Nah, sebelum kita ngebahas lebih dalam, saya selalu ingin menjelaskan definisi personal branding menurut saya. Dan saya sadari bahwa orang lain mungkin memahaminya berbeda dengan saya, dan itu sah-sah saja. Istilahnya kan beda guru, beda ilmu. Nah, saya meyakini personal branding adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Pegang dulu itu. Personal branding adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Kenapa ini penting? Mungkin Anda pernah mengalami perasaan lelah nyari uang. Nyari uang itu pekerjaan tersendiri gitu. Jadi sebuah aktivitas nyari uang tuh itu sebuah kegiatan tersendiri. Nyari uang, nyari peluang, nyari kesempatan. Mungkin Anda pernah bengong tengah malam terus udah gitu mikir nyari duit susah bener gitu. Atau mungkin Anda pernah bangun pagi-pagi kemudian duduk di ujung tempat tidur sambil berpikir, kemana mesti nyari duit? Nah, itu adalah bukan hanya keresahan Anda, juga sempat menjadi keresahan saya, dan rasanya ini keresahan banyak sekali orang. Apa yang salah dengan pernyataan itu? Atau mungkin tepatnya pertanyaan. Apa yang salah dengan itu? Nggak ada yang salah, tapi itu sesuatu yang bisa kita ubah. Artinya, kita punya pilihan lain. Kita nggak hanya harus cari uang. Kita nggak harus hanya cari peluang. Kita bisa buat peluang datengin kita. Tapi itu datang dengan syarat juga. Supaya peluang atau uang datang ke kita, maka peluang harus kenal kita. Inilah kenapa personal branding jadi penting. Karena personal branding adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa, supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Jadi ada paradigma yang berbeda dalam kita menjalankan keseharian kita. Dan keduanya terserah, teman-teman bisa pilih. Mau membuat diri kita nyamperin peluang, bisa juga. Tapi untuk mereka yang saat ini nonton, harusnya Anda sudah menentukan bahwa saya pengen peluang yang datengin saya. Saya pengen peluang yang kenal saya siapa. Saya pengen tidak lagi harus pergi dari satu titik ke titik lain. Kemudian ketika nyampe ke sana, ternyata uangnya nggak di situ. Nah, berarti kita makin paham makna dari kalimat personal branding adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Nah, itu ada dua bagian besar tuh. Dan yang paling penting adalah kenal kita siapa. Nanti kita akan bahas tentang kitanya sendiri mesti melakukan pencarian identitas kita sebelum kemudian kita umumkan. Nah, kalau kita ambil contoh sederhana, misalnya Anda tahu Anda adalah seseorang yang mencintai film.
dan peluang yang Anda inginkan adalah hidup dari film. Nah tentu peluang itu tidak akan datang kalau orang nggak tahu bahwa Anda suka film. Anda nggak pernah bilang sama siapapun kalau Anda suka film, Anda nggak pernah menunjukkan, nggak pernah mengenakan apapun yang mengkomunikasikan bahwa Anda suka film, ya susah. Susah untuk dapat peluang itu. Kalau kita pengen hidup dari dunia yang kita cintai, kalau kita pengen hidup dari film, maka peluang yang kita cari adalah peluang-peluang seperti misalnya dibayar untuk nge-review film, dikirim misalnya ke sebuah screening, private screening film, atau gala premier. Kalau peluang-peluang itu adalah peluang-peluang yang Anda inginkan, maka sudah saatnya Anda melakukan kegiatan personal branding, yaitu bilang sama dunia, Anda adalah seseorang yang begitu mencintai film, begitu memahami film, sehingga peluang-peluang yang Anda inginkan bisa datang ke diri Anda. Dan itu kita baru ngomongin soal orang yang kaitannya ke industri kreatif. Karena sebenarnya personal branding bisa dilakukan dimanapun, siapapun bisa melakukan. Dan bahkan lebih spesifiknya, siapapun perlu personal branding. Karena siapapun bisa punya cara pikir bahwa dia ingin didatengin rezeki, didatengin peluang yang dia inginkan. Di dunia kerja, itu juga valid. Misalnya Anda kerja di sebuah kantor, Anda tahu Anda siapa, Anda tahu kenapa Anda di perusahaan ini, kemudian Anda tahu peluang yang Anda inginkan di kantor tersebut. Misalnya di kantor tersebut peluang yang Anda inginkan adalah dipercaya untuk memegang sebuah jabatan spesifik. Nah, jabatan itu, peluang untuk ditawarin jabatan tersebut kan nggak akan nyampe ke Anda. Kalau Anda nggak komunikasikan kepada dunia bahwa Anda ingin mendapatkan jabatan tersebut, ingin mendapatkan peluang tersebut. Jadi personal branding Anda lakukan. Di mana? Ya awalnya di lingkungan kerja Anda. Anda bilang Anda seperti apa, Anda tunjukin, Anda komunikasikan bahwa itu adalah peluang yang Anda inginkan. Sederhananya gini deh, misalnya Anda kerja di sebuah kantor terus Anda ingin dikasih jabatan supervisor. Terus kan kita pahami kan supervisor itu kan jabatan di mana dia mensupervisi yang ada di bawahnya. Jadi harus ada kemampuan manajerial, ada kemampuan kepemimpinan, ada pemahaman akan aspek kedisiplinan. Anda ingin nih mendapatkan peluang ini. Lalu yang Anda komunikasikan kepada dunia adalah Anda masuknya telat, pulangnya duluan, makan siang jam 12, pulangnya jam setengah 2 ke kantor. Dan Anda tidak menunjukkan bahwa Anda punya level disiplin yang baik, nggak menunjukkan kalau Anda punya kemampuan manajer yang baik, maka peluang itu juga susah. Sebaliknya, kalau Anda tunjukkan bahwa Anda punya kemampuan itu, peluang itu bisa datang kepada Anda. Nah, kita sampai sini dulu aja. Sebagai perkenalan rasanya udah cukup. Yang penting dalam perjalanan kita melewati kelas ini, di kepala kita sudah ada keyakinan bahwa personal branding itu niscayanya adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Setelah ini kita akan masuk lebih dalam mengenai personal branding. Mungkin saat ini di kepala Anda bertanya-tanya, kenapa saya harus mempelajari ini? Kenapa saya harus mempelajari personal branding? Jawabannya ya nggak harus. Tapi kan tadi sempat kita bahas tuh di awal tuh. Kalau kita, Anda dalam hal ini capek, ngejar-ngejar rezeki, nyari-nyari peluang, ngudek-ngudek kanan kiri, mengambil perjalanan jauh nyampe sana ternyata rezekinya nggak ada. Kalau itu adalah kegiatan yang sudah ingin Anda tinggalkan, maka ini jadi penting. Karena kan personal branding adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Kata kuncinya kan kita dapat peluang yang kita inginkan karena peluangnya datang. Nah, jadi kalau peluangnya sudah tahu apa, ya berarti ini jadi hal yang penting. Dan itu juga berarti siapapun bisa, apapun latar belakangnya. Mereka yang ada di industri kreatif, turunannya bisa banyak nih. Kita bisa ngomongin film, kita bisa ngomongin musik bisa ngomongin solois, bisa ngomongin band, bisa ngomongin Anda sebagai orang yang megang instrumen ya, jadi bukan vokalisnya, bisa aja Anda gitaris atau basis, ada banyak basis yang punya personal brand yang kuat. Saya ambil contoh Barry Likumahua, dia adalah basis tapi dia juga punya personal brand yang kuat. Atau bahkan stand up comedian atau grup lawak. Kalau kita keluar dari industri kreatif sekalipun, masih ada banyak pilihannya.
Kita masih bisa ngomongin Anda sebagai seorang akuntan publik, Anda sebagai seorang agen asuransi, Anda sebagai seorang bankir, Anda kerja di NGO misalnya, atau bahkan Anda kerja di pemerintahan. Banyak sekali aspek di mana personal branding itu dibutuhkan. Pokoknya ketika peluang itu sudah Anda ketahui, yang Anda inginkan, maka kegiatan personal branding ini mesti dijalankan. Nah, kalau pertanyaan lanjutannya kenapa harus belajar dari saya? Ya nggak harus. Saya kebetulan ada di sini. Dan saya juga punya cukup pengalaman untuk berbagi apa yang saya sudah lalui. Baik dan buruknya, berhasil dan tidaknya, perjalanannya cukup panjang. Nah, nanti kita akan sentuh juga cerita-cerita saya dalam perjalanan. Nah, tapi yang pasti saya di sini untuk membantu Anda melakukan dua hal. Satu, memulai perjalanan untuk menemukan diri Anda supaya kenal personal brand-nya apa. Lalu dibantu untuk disusun langkah-langkah strategis dalam kegiatan personal branding-nya. Dengan tujuan tentunya satu, dengan tujuan peluang yang Anda inginkan datang kepada Anda. Saya Panji Pragiwaksono mengajarkan personal branding di kelas.com.